Keluhan berupa kebas atau rasa baal di telapak tangan merupakan keluhan yang sangat umum dirasakan di masyarakat. Penyebabnya yang paling sering adalah CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Namun selain CTS, terdapat banyak hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya kebas atau baal di telapak tangan. Seperti diabetes mellitus, diakibatkan gula darah yang sangat tinggi, penyakit hipotiroid, defisiensi vitamin B12 atau vitamin neurotropik lainnya, kondisi penyakit-penyakit autoimun seperti SLE, rheumatoid arthritis, bahkan sampai Guillain-Barré syndrome, atau cedera-cedera yang berkaitan dengan bagian lengan atau bagian leher. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara memastikan bahwa keluhan yang kita alami itu diakibatkan oleh CTS atau bukan? Berikut adalah manuver-manuver yang dapat dilakukan untuk memastikan apakah kita mengalami CTS atau bukan. Bersama saya Dr. Bimo, di video ini kita akan bahas lebih dalam mengenai CTS atau Carpal Tunnel Syndrome, bagaimana manuver pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk memastikan terjadinya Carpal Tunnel Syndrome, fisioterapi atau latihan atau exercise yang bisa kita lakukan di rumah untuk meredakan gejala daripada Carpal Tunnel Syndrome, serta tindakan-tindakan medis yang diperlukan dalam Carpal Tunnel Syndrome seperti penyuntikan obat intralesi dan juga operasi yang dibutuhkan pada pasien-pasien dengan Carpal Tunnel Syndrome. Buat yang mau tahu, yuk kita saksikan videonya sampai akhir. CTS atau Carpal Tunnel Syndrome merupakan sekumpulan gejala yang diakibatkan karena terjepitnya nervus medianus yang melewati terowongan karpal. Terowongan karpal ini merupakan suatu struktur yang terdapat di pergelangan tangan kita, di mana dia ini merupakan jalur lewatnya nervus medianus sampai ke telapak tangan. Terowongan karpal ini dibentuk oleh beberapa struktur. Bagian dasarnya dibentuk oleh tulang-tulang daripada telapak tangan kita. Sedangkan bagian atasnya ditutupi oleh ligamen, sehingga membentuk suatu celah yang membentuk suatu terowongan. Terowongan ini dilewati oleh beberapa struktur, yaitu tendon yang melekatkan antara otot di lengan dan juga tulang-tulang yang terdapat di telapak tangan. Selain itu juga dilewati oleh suatu saraf, yaitu nervus medianus. Nervus medianus ini dia menginervasi bagian telapak tangan, yaitu jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Sehingga biasanya keluhan daripada CTS ini meliputi bagian tersebut. Selain itu, dia juga merupakan inervasi utama dari otot tenar, yaitu otot yang menyebabkan pergerakan daripada jempol kita. Kalau misalnya kita tekan bagian sini nih, lalu kita tekuk jempol kita atau menekan seperti ini, maka akan terasa otot tenar tersebut berkontraksi. Nah, otot itu diinervasi utamanya oleh nervus medianus. Nah, sekarang kita sudah mempelajari mengenai anatomi yang berkaitan dengan CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Maka kira-kira apa saja gejala yang bisa terjadi ketika Anda mengalami CTS atau Carpal Tunnel Syndrome? Gejala awal yang biasanya pertama kali dirasakan adalah gejala ringan, seperti adanya sensasi kebas atau kesemutan yang ringan. Biasanya terjadi pada daerah yang diinervasi oleh nervus medianus, yaitu bagian jempol dan juga setengah daripada jari manis. Namun lama-kelamaan gejala bisa menjadi makin berat, baal menjadi semakin terasa sehingga bisa sampai terjadi mati rasa di bagian telapak tangan. Selain dari segi sensoris, segi motorik juga akan terpengaruh, di mana inervasi utama motorik daripada nervus medianus adalah pada otot tenar atau otot dari ibu jari. Sehingga apabila sudah berlangsung lama dan juga menyebabkan keluhan pada bagian motorik, maka bisa menyebabkan terjadinya kelemahan daripada otot tenar ini. Bisa dirasakan daripada kontraksi ibu jari antara yang kanan dan kiri bisa saja berbeda. Lalu apabila dibiarkan, maka hal ini menyebabkan terjadinya atrofi atau pengecilan dari otot tenar. Seperti gambar berikut, di mana pada gambar berikut kita bisa bandingkan antara otot tenar kiri dan juga sebelah kanan mengalami perbedaan karena di salah satu sisi mengalami CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Cara sederhana untuk membandingkan kekuatan otot antara otot tenar kanan dan kiri adalah dengan meraba tonusnya. Caranya adalah dengan cara memegang atau meraba bagian otot tenar ini, lalu pegang jari telunjuk, maka tonusnya akan terasa. Kita bisa bandingkan antara kanan dan kiri. Apabila di tangan yang mengalami keluhan CTS ini, kita bisa lakukan hal tersebut untuk membandingkan apakah sudah mempengaruhi daripada tonus otot atau belum. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan gejala seperti itu, bagaimana cara kita memastikan bahwa gejala tersebut disebabkan karena CTS atau bukan? Nah, berikut terdapat manuver-manuver yang bisa kita lakukan untuk memastikan apakah keluhan yang kita rasakan adalah karena CTS atau bukan. Manuver ini cukup sederhana dan bisa dipraktikkan di rumah. Yang pertama adalah Valen test. Bagaimana cara melakukan Valen test ini?
Caranya cukup sederhana, yaitu dengan cara memposisikan lengan seperti ini ya. Apabila hasilnya positif, yang artinya Anda mengalami carpal tunnel syndrome, maka setelah 30-60 detik akan terasa rasa baal atau rasa kebas dan kesemutan di telapak tangan Anda. Pemeriksaan berikutnya adalah dengan menggunakan Tinel test. Bagaimana cara kita melakukan Tinel test? Cara untuk melakukan Tinel test cukup sederhana, yaitu dengan cara mengetuk nervus medianus di sebelah sini ya. Nah, setelah kita melakukan ketukan tadi, hasil positif didapatkan apabila setelah ketukan tadi menyebabkan terjadinya sensasi seperti kesemutan atau kebas yang dialami di telapak tangan. Nah, untuk letak tepatnya daripada tempat mengetuk, kita bisa lihat di gambar berikut. Manuver berikutnya yang dapat dilakukan adalah flick test, di mana dengan cara mengibas-ibaskan lengan kita apabila sedang mengalami gejala CTS atau terasa kebas dan kesemutan di telapak tangan. Hasil positif didapatkan apabila dengan cara menggerak-gerakkan tangan seperti itu menyebabkan keluhan menjadi berkurang. Maka kemungkinan besar kesemutan atau kebas yang terjadi merupakan akibat dari carpal tunnel syndrome. Lalu apabila dengan manuver-manuver tadi hasilnya positif, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, berikut adalah exercise, latihan, atau fisioterapi yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi daripada CTS. Cara yang pertama yang paling sederhana adalah dengan melakukan stretching pada pergelangan tangan. Bagaimana cara melakukan stretching pada pergelangan tangan? Kita bisa melakukan gerakannya seperti ini, lalu kita bisa melakukan dengan bantuan lengan satunya. Tujuannya adalah untuk men-stretching bagian sini. Latihan kedua yang dapat dilakukan di rumah adalah tendon gliding. Seperti namanya, tendon gliding prinsipnya adalah melakukan gliding pada tendon. Diharapkan dengan melakukan tendon gliding ini, maka jepitan di daerah median nerve ini akan berkurang, sehingga dapat mengurangi gejala daripada carpal tunnel syndrome. Bagaimana cara kita melakukan tendon gliding ini? Untuk melakukan tendon gliding ini, kurang lebih ada 5 gerakan yang perlu dilakukan. Kita akan lakukan secara perlahan, satu persatu. Gerakan yang pertama cukup sederhana, yaitu menegakkan lengan seperti ini ya. Direkomendasikan untuk menambahkan alas ya, misalnya dalam keadaan duduk atau di meja dengan bagian siku tersandar ya. Nah, hal tersebut dilakukan supaya lengan menjadi rileks. Setelah posisi ini, yang kedua adalah posisi hook, di mana posisi hook ini gerakan jari seperti ini ya. Ditekuk, jarinya seperti ini. Setelah posisi hook adalah posisi ducking. Ducking yaitu dari kata duck atau bebek ya. Jadi dengan posisi seperti ini. Jadi dari mulai lurus seperti ini, posisi hook, posisi duck, selanjutnya adalah posisi straight fist. Straight fist maksudnya adalah bagian kedua ruas jari ini seperti menggenggam tapi masih dalam keadaan lurus seperti ini ya. Lalu yang terakhir adalah full fist ya. Nah, gerakan ini dilakukan secara kontinu. Kita lakukan lagi mulai dari awal ya. Dari mulai posisi seperti ini, lalu hook, lalu ducking, setelah itu adalah straight fist dan full fist ya. Jadi seperti ini, hook, ducking, straight fist, dan full fist. Straight lagi, hook, ducking, straight fist, dan full fist. Nah, berikutnya latihan yang dapat dilakukan juga di rumah adalah median nerve gliding. Kalau tadi yang kita lakukan gliding itu adalah pada tendonnya dengan exercise yang tadi, yang berikutnya adalah komponen lain yang melewati terowongan karpal, yaitu median nerve. Bagaimana cara kita melakukan median nerve gliding? Oke, kita akan coba pelajari lagi ya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan median nerve gliding adalah sebagai berikut ya. Kita akan melakukannya perlahan-lahan seperti tadi, selangkah demi selangkah, lalu kita akan melakukan secara kontinu ya. Oke, yang pertama adalah dengan cara mengangkat tangan seperti ini ya. Setelah itu kita keluarkan jempolnya seperti ini, lalu seperti mengangkat nampan ya. Dalam keadaan seperti ini. Setelah itu yang perlu dilakukan adalah memutar seperti memberikan nampannya atau seperti posisi meminta ya. Setelah itu kita ekstensikan ya. Jadi maksudnya kita luruskan lengan ke bawah seperti ini. Oke. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini lalu ke belakang, lalu diputar, lalu luruskan. Oke. Nah, gerakan tadi dilakukan secara berulang-ulang dengan prinsip yaitu menggunakan median nerve gliding yang diharapkan adalah menyebabkan terjadinya tekanan daripada median nerve yang melewati terowongan karpal dapat berkurang sehingga gejala dapat teratasi.
Berikutnya, latihan atau exercise yang kita akan pelajari adalah apabila keluhan daripada CTS ini menyebabkan kelemahan daripada motorik ya. Jadi bisa saja mengalami atrofi daripada tenar atau tonus daripada otot tenar ini menjadi lebih lemah. Nah, untuk kasus seperti ini dibutuhkan latihan penguatan, di mana latihan penguatan ini membutuhkan suatu bola khusus ya. Bisa bola atau apapun benda padat yang bisa digenggam ya. Lebih baik kalau misalnya dia empuk gitu ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk squeezing ya, sehingga pada saat kita melakukan genggaman ini terjadi suatu feedback ya. Diharapkan dengan latihan genggaman ini dapat menguatkan daripada genggaman sehingga otot tenar tadi menjadi lebih kuat, sehingga keluhannya tidak mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Nah, namun apabila keluhan yang Anda rasakan terasa sangat berat dan mengganggu aktivitas sehingga Anda memutuskan untuk pergi ke dokter, nah, apa saja kira-kira penanganan yang dilakukan oleh dokter untuk mengatasi carpal tunnel syndrome atau CTS? Selain dengan modalitas berupa fisioterapi yang telah saya jelaskan tadi, pada keadaan yang lebih berat mungkin Anda membutuhkan bracing atau splint. Brace atau splint ini digunakan untuk membatasi daripada gerakan pergelangan tangan Anda. Kenapa pergerakan tangan Anda perlu dibatasi? Penyebab dari CTS pada umumnya adalah stresor dari aktivitas sehari-hari, yaitu berupa penggunaan pergelangan tangan yang repetitif, berulang, dan tidak ergonomis. Hal itu menyebabkan terjadi peradangan ya di bagian tendon dan juga jaringan sekitar di bagian terowongan karpal tadi, menyebabkan pembengkakan dan terjepitnya daripada saraf. Lalu biasanya juga diberikan obat-obatan ya berupa anti peradangan dan juga antiinflamasi. Diharapkan keluhan dapat berkurang, pembengkakan juga dapat berkurang, dan juga pembatasan aktivitas tadi akan mencegah terjadinya peradangan yang lebih lanjut. Tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan injeksi obat anti peradangan di jaringan sekitar terowongan karpal tadi. Nah, penyuntikan obat anti peradangan pada bagian tersebut dapat mengurangi daripada peradangan, mengurangi pembengkakan sehingga dapat mengurangi jepitan daripada sarafnya. Dengan begitu, maka keluhan diharapkan akan segera hilang. Apabila dengan usaha-usaha tadi masih belum membuahkan hasil yang maksimal, maka berikutnya bisa dilakukan operasi. Nah, operasi ini disebut dengan carpal tunnel release. Nah, carpal tunnel release ini dilakukan seperti pada video berikut ya. Prinsipnya adalah untuk mengurangi daripada tekanan. Ya, jadi pembengkakan tersebut tidak akan menyebabkan tekanan pada saraf dari medianus tadi, menyebabkan keluhan dapat segera hilang dan kemungkinan tidak akan muncul lagi apabila telah dilakukan rilis pada carpal tunnel tadi. Nah, semoga dengan penjelasan tadi, sekarang kita menjadi tahu lebih dalam mengenai CTS atau Carpal Tunnel Syndrome, dari mulai bagaimana cara pemeriksaannya, latihan apa yang bisa kita lakukan di rumah, sampai penanganannya. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info kesehatan yang menarik lainnya. Saya Dr. Bimo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.